Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisan Aprilia dengan NIM 2310932026 dari kelompok 30 Perancangan Teknik Industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai modul-modul yang dipelajari di praktikum perancangan teknik industri. Modul pertama yaitu perencanaan proses. Dari perencanaan proses, kita mengetahui adanya struktur produk. Struktur produk itu adalah susunan hierarki yang menggambarkan keterkaitan antara produk jadi dengan komponen penyusunnya, mulai dari suprakitan, bagian-bagian utama, hingga bahan baku yang digunakan. Begini contoh dari struktur produk. Kemudian adalah part list. Part list itu merupakan tabel yang memuat daftar komponen, spesifikasi material, dan jumlahnya dalam satu SMD sebagai acuan perakitan. Berikut bentuk dari part list. Selanjutnya, assembly chart. Assembly chart merupakan diagram yang menampilkan keterkaitan antar komponen yang akan disusun atau dirakit hingga membentuk sebuah produk. Beginilah bentuk dari assembly chart. Selanjutnya yaitu gambar teknik adalah bahasa dan bidang teknik untuk menyampaikan informasi suatu benda berdasarkan standar dan spesifikasi tertentu agar dapat dikerjakan dengan tepat. Selanjutnya adalah routing sheet. Routing sheet atau lembar pengurutan produksi adalah tabulasi berisi langkah-langkah proses dalam memproduksi suatu komponen beserta rincian kebutuhan yang diperlukan. Beginilah bentuk dari routing sheet. Kemudian adalah operation process chart. Operation process chart adalah diagram yang menggambarkan tahapan proses dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Beginilah bentuk dari operation process chart. Selanjutnya ada modul 2 yang berjudul perencanaan stasiun kerja. Perencanaan stasiun kerja terdiri dari stasiun kerja awal. Stasiun kerja awal merupakan stasiun kerja yang digunakan dan telah ada sejak awal sebelum proses kerja berlangsung. Pada praktikum seperti inilah bentuk dari stasiun kerja awal. Selanjutnya adalah elemen gerakan. Elemen gerakan itu studi gerak merupakan analisis terhadap gerakan tubuh pekerja dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan meningkatkan efektivitas kerja. Dari elemen gerakan pada stasiun kerja perakitan kepala CLTA ada elemen reach, select, press, move, and release load. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan seluruh gerakan kerja serta waktu menganggur yang dilakukan oleh kedua pekerja. Dari peta tangan kiri dan tangan kanan ini, kita akan menjelaskan apa saja yang dilakukan pada tangan kanan dan juga tangan kiri. Selanjutnya, stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru dirancang untuk memperbaiki kelemahan stasiun kerja lama seperti area yang sulit dijangkau dan posisi kerja yang kurang nyaman dengan mempertimbangkan data antropometri operator agar jangkauan dan postur kerja lebih ergonomis. Selanjutnya, perbaikan peta kaki. Perbaikan peta dilakukan dengan menyesuaikan peletakan komponen pada stasiun kerja baru sehingga jangkauan tangan menjadi lebih dekat dan efisien, serta menghilangkan kegiatan select karena komponen telah tersusun rapi menggunakan alat bantu. Pada peta kaki awal, kita ada kegiatan yaitu select. Pada perbaikan peta kaki, kegiatan select tersebut hilang karena komponen sudah kita letak sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu untuk mencari dan memilih barang-barangnya. Selanjutnya, performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Pada praktikum, membandingkan stasiun kerja lama yang masih tidak efisien dengan stasiun kerja baru sebagai usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seperti pada stasiun kerja kepala CLTA, waktu siklus SK lama yaitu 2.266 detik, pada stasiun kerja baru menjadi 615 detik. Berarti kita melakukan penghematan pada stasiun kerja lama menjadi stasiun kerja baru. Selanjutnya yaitu modul 3 adalah pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja adalah proses merancang, menganalisis, dan memperbaiki metode kerja secara sistematis dan menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, aman, dan nyaman, dan sehat. Terdiri dari pertama, precedence diagram. Precedence diagram adalah metode dalam perencanaan dan penjadwalan proyek yang menunjukkan urutan-urutan kegiatan. Predesesor adalah kegiatan pendahulu dan suksesor adalah kegiatan penerus yang bergantung pada kegiatan sebelumnya. Misalnya pada nomor 3, predesesornya adalah kegiatan 1 dan 2, suksesornya adalah kegiatan nomor 13.
Kurva belajar. Kurva pembelajaran merupakan gambaran grafis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan jumlah unit yang dihasilkan secara kumulatif. Beginilah bentuk kurva belajar perakitan kap mesin. Selanjutnya ada uji kecukupan data digunakan agar dapat mengetahui apakah data yang digunakan dapat dipercaya atau tidak berdasarkan sudah memandai atau belumnya data yang digunakan. Data suatu pengamatan dikatakan cukup bila n aksen kecil dari n dan dikatakan tidak cukup bila n aksen besar dari n. Beginilah rumus uji kecukupan data dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya adalah uji keseragaman data adalah uji yang memastikan data-data berasal dari sistem yang sama. Data dikatakan seragam apabila semua data berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Berikut rumus rata-rata dan rumus standar deviasi untuk menentukan rumus BKA dan BKB. Selanjutnya adalah pembakuan waktu baku. Pembakuan waktu. Yang pertama terdiri dari waktu siklus, adanya waktu normal, waktu baku dengan berikut rumus-rumusnya. Waktu siklus adalah waktu operator saat mengerjakan suatu unit produk pada saat dia mati. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu unit pada sesi kerja. Waktu baku merupakan waktu penyelesaian yang dibutuhkan pekerja secara wajar untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam sistem kerja terbaik yang telah disesuaikan dengan faktor pelonggaran. Selanjutnya, modul 4 yaitu estimasi biaya produksi. Yang pertama ada identifikasi biaya. Identifikasi biaya, komponen biaya adalah total dari semua bentuk biaya berbentuk uang yang digunakan untuk produksi hingga produk dapat dijual yang terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kedua, ada perhitungan dan pengolahan pemberian upah, terdiri dari 4 metode, yaitu metode ranking sederhana, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Pada metode ranking sederhana, metode berfokus pada urutan pada jenis pekerjaan dan nantinya akan diurutkan dari pekerjaan yang paling mudah hingga paling sulit. Kalau metode klasifikasi berfokus pada pengelompokan tenaga kerja menjadi beberapa klasifikasi seperti top, medium, dan low. Metode perbandingan faktor berfokus pada membandingkan golongan karyawan dengan beberapa faktor yaitu keterampilan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan usaha. Untuk metode sistem angka berfokus pada memberi angka untuk evaluasi kerja yang nantinya pekerjaan dibagi menjadi beberapa faktor pekerjaan. Beginilah bentuk perbandingan upah dengan metode masing-masing metode dengan gaji UMR. Selanjutnya itu perhitungan imbalan dan tunjangan. Imbalan merupakan semua pendapatan karyawan dalam bentuk uang ataupun barang sebagai balasan dari pelaksana pekerjaan yang dapat berupa seperti gaji, bonus, serta tunjangan. Tunjangan merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan pada karyawan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan di luar dari gaji pokok. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdiri dari 9, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, biaya overhead pabrik atau BOP. Dengan berikut penjelasan dari masing-masing biaya. Selanjutnya ada biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang ataupun jasa termasuk proses biaya agar tersampaikan dari penjual ke pembeli. Berikut adalah rumus dari biaya penjualan yaitu biaya iklan tambah biaya promosi ditambah biaya angkut. Kemudian adanya harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Harga pokok produksi atau HPP merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk dengan rumus HPP per unit yaitu BBL tambah BTKL tambah BOP dibagi target produksi. Yang nomor 2 yaitu HPPN. HPPN adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembuatan atau pembelian pada produk hingga sampai ke tangan konsumen. HPP per unit, HPPN per unit yaitu HPP per unit ditambah biaya penjualan per unit. Untuk harga jual adalah total biaya yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga jual ditetapkan berdasarkan keuntungan yang ingin didapatkan. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan 1 ditambah persen markup dikali dengan HPP per unit.
Selanjutnya yaitu titik impas atau break even point BEP adalah titik di mana perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak mendapatkan kerugian. Dengan begini bentuk dari grafiknya, di mana di titik tengah ini adalah titik BP. Laba rugi ada laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan dan biaya yang terjadi dalam suatu periode. Laba rugi rumusnya adalah total pendapatan dikurang total pengeluaran. Selanjutnya itu adalah modul 5 peramalan produksi, di mana yang nomor satu yaitu agregasi permintaan. Agregasi merupakan proses pengelompokan atau penyederhanaan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam satu kesatuan atau family. Rumus dari agregasi adalah demand dikali profit, dengan contoh grafik seperti berikut. Pola permintaan adalah mengidentifikasi pola yang terbentuk dari data-data permintaan yang dikelompokkan waktu per waktu dengan beberapa macam pola, yaitu pola horizontal, musiman, siklis, dan tren. Selanjutnya ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses dalam memperkirakan kuantitas dan waktu dari sebuah permintaan suatu barang ataupun jasa. Dengan metode pertama itu ada regresi linear, ada kuadratis, eksponensial, dan tren siklis. Dan berikut dari contoh grafiknya. Selanjutnya ada nilai kesalahan atau error. Nilai kesalahan merupakan selisih antara nilai aktual dengan nilai dari hasil peramalan. Terdapat beberapa metode yaitu MSE, MAPE, SEE, dan MAD. Berikut adalah rumus dari MAD. Selanjutnya, validasi peramalan terpilih disagregasi. Validasi metode peramalan adalah proses untuk mengevaluasi tingkat keakuratan dan keandalan hasil peramalan yang dihasilkan oleh suatu metode. Dengan rumus yaitu error sama dengan FT dikurang DT. Dengan berikut adalah contoh dari grafiknya. Untuk disagregasi adalah metode yang digunakan untuk menetapkan rencana produksi secara lebih detail bagi tiap jenis produk dalam suatu kelompok dengan patokan dari rencana agregasi yang telah dihitung sebelumnya. Rumusnya yaitu disagregasi profit adalah FT dikali persentase agregasi produk. Selanjutnya adalah modul 6 yaitu perencanaan produksi, di mana yang pertama itu adalah perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu penjadwalan yang digunakan untuk merencanakan produksi tahunan. Dengan metode perencanaan agregat ada level strategi, C strategi, dan mix strategi. Kemudian MPS adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan jadwal produksi setiap produk, waktu dan jumlah harus diproduksi. Dengan rumusnya adalah jika jumlah produksi dalam jam, persentasi demand dikali total produksi untuk jumlah produksi 6 unit, jumlah produksi dalam jam dibagi jumlah CLTB total waktu baku jam. Kemudian kebutuhan kapasitas produk. Kebutuhan kapasitas produk adalah jumlah kapasitas yang diperlukan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu dengan yang pertama adanya metode RCCP terbagi dua yaitu CPOF dan bola. Untuk MRP adalah pendekatan sistem perencanaan pengendalian kebutuhan yang digunakan untuk menentukan jumlah bagian, komponen, dan material yang diperlukan untuk memproduksi produk akhir. Terbagi menjadi 4 yaitu ada netting, loading, di mana loading terbagi ada 10 metode yaitu EOKI, POKI, FOKI, FPR, SMH, LUC, LTC, EPP, PPB, dan AWW dengan berikut penjelasan dari masing-masing metode. Kemudian yang ketiga adalah offsetting, di mana untuk menentukan waktu pemesanan tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan komponen agar tersedia tepat saat komponen dibutuhkan. Dan exploitation adalah proses MRP untuk menguraikan kebutuhan material produk akhir ke seluruh komponen berdasarkan jumlah BOM. Selanjutnya ada CRP, perencanaan kapasitas untuk memastikan tenaga kerja dan mesin mampu memenuhi jadwal produksi. Untuk scheduling adalah kegiatan perencanaan produksi untuk menentukan urutan dan waktu pelaksanaan kegiatan produksi dengan sumber daya yang terbatas. Dan terakhir itu ada metode schedulingnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada metode algoritma Campbell-Dudek-Smith atau CDS dan algoritma Johnson. Selanjutnya, mode terakhir yaitu perancangan lintasan perakitan, di mana kriteria lintasan perakitan adalah indikator yang digunakan untuk menilai apakah suatu lini perakitan sudah bekerja secara efektif, efisien, dan seimbang.
Di mana untuk kriteria lintasan perakitan ini ada tiga, yaitu line efficiency atau LE, balance delay, dan smoothing index. Dengan penjelasan dan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, untuk batasan lintasan perakitan, ketentuan yang membatasi proses penyiimbangan dan perancangan lintasan perakitan sehingga alur kerja dapat disusun secara teratur dan sesuai dengan karakteristik produksi. Batasan lintasan perakitan itu ada waktu siklus, jumlah stasiun kerja, presentasi diagram. Dengan untuk selanjutnya target lintasan perakitan, target yang digunakan untuk menetapkan jumlah unit yang seharusnya diproduksi dalam suatu lintasan perakitan sama di periode tertentu agar dapat memenuhi suatu permintaan. Targetnya yaitu kapasitas produksi memenuhi permintaan, LE mendekati 100%, BD mendekati 0%, dan SI mendekati 0, dan minimasi waktu menganggur dan beban kerja merata setiap stasiun kerja. Dan selanjutnya penentuan stasiun kerja. Cara menentukan stasiun kerja adalah dengan menentukan Kmin. Dengan rumus Kmin adalah sigma TI dibagi dengan CT. Selanjutnya ada penyimbangan lintasan perakitan, upaya untuk meminimumkan ketidakseimbangan di antara mesin-mesin atau personil untuk mendapatkan waktu yang sama setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Terbagi menjadi beberapa metode, itu ada metode Kilbridge, metode Mudiang, metode Largest Candidate Rule, metode Rank Position Weight, dan metode optimasi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.